90,1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast kembali dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema Hari Ulang Tahun ke-79 Jawa Tengah Maju Gemilang. Di studio sudah hadir dua narasumber kami, keluarga Fast, ada Bapak Insinyur Sukardiono dan juga Dr. Andes Haji Sunarno. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, semangat sehat gitu ya Pak ya. Kemerdekaan ini. Nah, Jangan lupa pura-pura bahagia. kok pura-pura bahagia, harus bahagia dong Pak. Terlihat dong, ini pastinya kan bahagianya lahir batin kan Pak. Lahir batin dan keuangan. Wah ya siap benar. Iya Bapak, kan Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus ya, insya Allah ini akan memperingati hari jadinya yang ke-79. Ini hampir sama ulang tahunnya sama dengan Republik Indonesia gitu. Yang mengusung tema Maju Gemilang. Di usia 79 ini tentu harapannya adalah yang terbaik kan untuk Jawa Tengah, bisa bergerak maju menuju masa depan yang gemilang dengan energi dan semangat yang tak terhentikan. Keluarga Fast nanti bisa ikut gabung bersama dengan narasumber kami melalui 0815 78709640. Dan ini mau langsung aja nih, menurut Pak Godres ataupun Pak Narno terkait dengan pencapaian Provinsi Jawa Tengah di usia ke-79 ini seperti apa ini? Pak Narno dulu mungkin atau Pak Godres? Baik Mbak Reni, selamat siang. Selamat siang Bapak. Salam untuk keluarga Fast Magelang Nggih. yang saya hormati dan cintai. Jadi di usia Jawa Tengah yang ke-79 ini banyak hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik di bidang IPOL, Exosbud, Hankam dan pembangunan ya, terutama di Jawa Tengah ini sudah banyak mengalami kemajuan, terutama di bidang infrastruktur, baik itu perkotaan maupun pedesaan sudah cukup baik. Kemudian di bidang pembangunan di bidang sektor ekonomi dan industri juga ada beberapa titik di Jawa Tengah, yaitu di kawasan ekonomi Kendal atau KEK namanya, itu juga sudah bisa dibangun sebuah kawasan industri yang produknya sudah mulai ekspor. Ini sudah barang tentu menggembirakan. Kemudian juga di kawasan lain seperti di kawasan ekonomi Batang juga sudah cukup baik. Di sana sudah tumbuh berkembang sebuah kawasan industri terutama PLTU dan menopang industri-industri yang lain. Kemudian kawasan pusat pertumbuhan di Wijaya Kusuma di Banyumas juga sudah mulai ada perkembangan, Solo Raya dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang kepariwisataan. Ini juga sudah mulai tumbuh berkembang, baik itu di ibu kota kabupaten maupun di pedesaan. Sehingga sekarang ini tumbuh desa-desa wisata yang bisa menyerap di samping tenaga kerja juga wisata sudah banyak yang berkunjung. Itu di sisi lain banyak kemajuan. Namun juga banyak PR yang harus dikerjakan di Jawa Tengah ini karena kita memiliki persoalan yang cukup berat, yaitu pengentasan kemiskinan, di mana kemiskinan di Jawa Tengah ini masih cukup banyak di atas rata-rata nasional, yaitu sekitar 10,% ya, 11 kurang sedikit. Ini menunjukkan bahwa ini yang sebetulnya kan tujuan pembangunan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Oleh karena itu sudah bareng dulu di ulang tahun ke-79 ini, di samping kita bersyukur juga ada kemajuan, tapi juga mendapat tantangan yang luar biasa, terutama kemiskinan. Kemudian juga
kita harus introspeksi, mawas diri, baik itu secara kelembagaan maupun perorangan untuk bisa bagaimana meningkatkan kemajuan di Jawa Tengah ini. Sudah barang itu fokusnya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan yang 10, berapa persen itu untuk secara bertahap harus targetnya harus berkurang. Yeah. Oke. Itu secara umum gitu Mbak Reni. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Secara umum kita bisa melihat begitu ya bahwa selain ada kemajuan, pencapaian gitu, tapi juga ada PR Jawa Tengah yang jelas itu adalah mengentaskan kemiskinan gitu ya. Di tengah infrastruktur yang lagi dibangun di mana-mana nih Pak Godres. Menurut Anda seperti apa nih Pak? Semangat ulang tahun ke-79 Jawa Tengah. Tarik ke belakang dulu dikit Mbak Reni. Baik. Dulu hari ulang tahun Jawa Tengah itu 15 Agustus. Tahun 45 itu berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2004. Terus dalam perjalanan waktu hari ulang tahun Jawa Tengah dirubah menjadi 19 Agustus tahun 45. Jadi 2 hari kemudian setelah kemerdekaan. Ini melibatkan semua elemen baik dari Dewan, Pemprov, budayawan, sejarawan, akademisi, juga tokoh agama. Itu dirubah menjadi tanggal 19 Agustus 45. Yaitu menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2023. Dan pada hari yang bersamaan itu adalah pengangkatan gubernur pertama Jawa Tengah, yaitu Raden Panji Suroso Cotronegoro. Jadi 2 hari setelah merdeka ada pengangkatan gubernur Jawa Tengah pertama, juga hari lahirnya Jawa Tengah. Kalau kita lihat progres atau pencapaian kemajuan Jawa Tengah yang sudah berusia 79 tahun ini, kalau dibandingkan Jawa Tengah di era dulu, itu memang sudah maju pesat. Dengan catatan dibandingkan dengan Jawa Tengah juga loh Mbak. 79 tahun yang lalu, seperti infrastruktur, jalan-jalan sekarang juga sudah nyampe masuk desa. Geliat perekonomian, pasar desa, pariwisata desa, itu juga sudah luar biasa, menyampai ke pelosok-pelosok desa. Wabil khusus di Dapil 8 provinsi, yaitu Kabupaten dan Kota Magelang, juga Boyolali, ini juga pembangunan sudah lumayan maju. Baik infrastruktur, ekonomi, maupun pendidikan. Tapi ketika dibandingkan dengan provinsi lain, semisal yang selevel, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat, sepertinya Magelang perlu introspeksi diri karena masih tertinggal. Kalau barometernya ekonomi, Jawa Tengah ini masih ada angka kemiskinan ekstrim di kisaran, kalau nggak salah ya, itu kisaran 10%. Dan dari sisi ekonomi itu kita ranking kedua dari bawah di dalam Jawa Tengah. Yang pertama yaitu DIY, kedua Jawa Tengah, lainnya udah melejit ke atas. Nah itu jadi progresnya udah bagus, tapi ketika dibandingkan dengan provinsi lain perlu adanya akselerasi gitu, dalam segala bidang, gitu Mbak Reni. Baik, jadi memang harus ada akselerasi dari segala bidang, bukan cuma di satu bidang atau di beberapa bidang aja, tapi PR-nya masih banyak ya Pak ya. Betul. Oke. Tapi dari beberapa pencapaian tadi yang juga sudah dijelaskan, berarti sebenarnya potensi yang dimiliki Jawa Tengah ini luar biasa banyak dong Pak. Dan ini bisa digali dong untuk perkembangan dan juga mesejahterakan masyarakat. Ya, oke Mbak Reni, ya betul. Jawa Tengah yang memiliki posisi strategis merupakan lintasan kawasan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini kan di tengah-tengah. Jadi orang yang mau ke Jawa Timur harus melintasi Jawa Tengah, orang Jawa Timur jadi merupakan sangat strategis. Nah ini sudah barang tentu akan memberikan dampak positif ketika memang peluang itu bisa dimanfaatkan. Kemudian Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk 37 juta lebih, ini juga potensi untuk pasar.
Sehingga barangkali ini ada upaya pemerintah daerah agar bagaimana caranya supaya sirkulasi produk-produk Jawa Tengah itu bisa dimainkan secara optimal oleh orang Jawa Tengah. Contohnya umpamanya produk-produk dalam negeri itu harus dimana orang dalam negeri, tidak perlu import kita. Yeah. Ya ini mesti kalau itu mindsetnya seperti itu barangkali akan sedikit banyak membantu. Iya, seperti kita kan juga memiliki Bank Jawa Tengah, ini juga orang Jawa Tengah harus memiliki rasa ikut memiliki sehingga ketika transaksi di bank atau dunia perbankan ya Pak. Perbankan itu bisa melewati bank kita sendiri. Karena ketika Bank Jateng nanti bisa keuntungannya bisa lebih banyak kan juga masuk kas daerah. Yeah. Saya bentuk kepedulian sebagai warga Jawa Tengah. Okay. Itu jumlah penduduk. Kemudian kekayaan alam juga merupakan potensi yang luar biasa. Bisa dimainkan untuk potensi pariwisata, contohnya wisata pegunungan, wisata alam lainnya dan sebagainya. Itu potensi. Yang kemudian juga sumber daya manusianya, SDM-nya Jawa Tengah merupakan gudangnya pemimpin-pemimpin atau tokoh nasional kan banyak dari Jawa Tengah. Nah ini kalau potensi-potensi bisa dioptimalkan barangkali bisa membawa kemajuan di Provinsi Jawa Tengah untuk dioptimalkan. Okay. Jadi itu semuanya harus kita ubah menjadi potensi menjadi kekuatan real, nyata. Jadi potensi tidak hanya sebatas pada potensi, tapi diubah. Bagaimana caranya? Ya dengan berbagai rekayasa, dengan teknik, dengan manajemen yang bagus, dan yang tidak kalah pentingnya ini Mbak Rini, kemajuan suatu daerah itu di samping banyak faktor yang sangat menentukan juga antara lain oleh leadership atau kepemimpinan seseorang. Berkaitan dengan itu sebentar lagi kita akan pilkada 27 November yang akan datang seluruh serempak ya, tidak kecuali Jawa Tengah dan Kabupaten Kota Jawa Tengah dan gubernur. Nah ini kesempatan itulah mari kita gunakan untuk memilih pimpinan yang betul amanah, yang betul bisa memenuhi kebutuhan rakyat, melayani rakyat sehingga PR tadi yang 10% lebih itu tadi bisa segera kita tangani, kita selesaikan, tidak terus berulang-ulang sehingga kita akan bisa fokus pada bidang-bidang lain setelah kemiskinan itu bisa kita entaskan. Saya kira itu Mbak Ren. Baik, ya PR untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi diulang kembali nih sama Pak Narno karena ini PR besar gitu ya. Nah, bagaimana Pak Godres tadi melihatnya bahwasanya bisa mengubah potensi ini menjadi nyata. Berarti kan kita harus mewujudkan peluang yang ada nih Pak, memanfaatkan peluang yang ada lagi-lagi untuk mewujudkan tujuan di Jawa Tengah 79 tahun, tagline-nya adalah maju gemilang nih Pak. Ya. Jawa Tengah yang luar biasa tadi paparkan Pak Haji Sunarno merupakan persimpangan yang dari Jawa Timur maupun Jawa Barat selalu lewat Jawa Tengah. Juga secara geografis ada pegunungan, lautan yang sangat potensial untuk wisata. Yeah. Minimal syarat Jawa Tengah untuk melaju pesat minimal ditambah boleh itu ada 3 menurut hemat kami. Pertama yaitu sumber daya manusia, ada orangnya. Baik itu pemimpin maupun rakyatnya. Jadi pemimpinnya harus punya kapasitas, punya kredibilitas, punya karakter, dan punya adab. Rakyatnya sendiri juga harus punya semangat, punya kapasitas untuk menyambut tantangan zaman dari era ke era. Jadi pemimpinnya juga harus benar-benar punya kualitas, punya leadership yang bagus, jiwa kepemimpinan, jiwa negarawan, jiwa wira swasta, itu juga harus komplit. Juga harus dengan catatan beradab. Yang pertama ada SDM-nya, yang kedua ada uangnya ataupun asetnya. Asetnya luar biasa di Jawa Tengah ini.
dengan kekayaan alam yang super melimpah. Nah, itu untuk bisa dimaksimalkan. Uang kita bisa narik investor-investor luar negeri. Ketika suatu provinsi aman, perspektif, insya Allah investor akan datang. Jadi ada orangnya, ada uangnya, atau ada asetnya. Yang ketiga ada sistemnya atau metodenya. Metode dan sistem ini yang pas. Jangan hanya metode dan sistem digunakan untuk ngelabui rakyatnya. Wah. Jadi metode dan sistem yang benar-benar bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Ini mulai dari pemimpin-pemimpin kita hingga ke rakyatnya harus punya semangat yang sama, gitu Mbak Reni. Baik, itu menarik sekali. Kapasitas, kredibilitas, karakter, dan adab dilihat dari leadership tadi begitu ya Pak. Dan juga bisa menciptakan peluang-peluang di mana Jawa Tengah sendiri tadi Bapak bilang memang sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali dari hasil bumi begitu ya. UMKM juga kan luar biasa Pak Jawa Tengah Pak. Kita mau apapun bisa. Kita ngelihat mau dari pariwisata, hampir tiap kabupaten kota bahkan desa Ada. itu punya potensi untuk meningkatkan wisata. Dari pertanian itu sesuai presiden terpilih yang sangat getol-getolnya untuk mengoptimalkan pangan. Jadi ketahanan pangan itu wajib hukumnya kita harus produk dari dalam negeri sendiri. Juga begitu Jawa Tengah. Jangan sampai beras saja kok mengimpor. Itu kan memalukan. Sementara di Jawa Tengah itu tongkat dan batu aja dilempar jadi tanaman kan gitu. Oke, baik. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami 081578709640. Menarik sekali dari Bu Mayang dari Magelang. Tadi dikatakan kawasan-kawasan ekonomi sudah mulai bangkit ya Pak di Kendal, Batang dan segala macam. Itu apakah sudah dipikirkan beberapa mungkin kayaknya sudah berkurang ya Pak sawah begitu pertanian rakyat yang berubah menjadi pabrik-pabrik. Lah ini apakah juga salah satu dari cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nih Pak, petaninya berubah jadi karyawan pabrik semua nih Pak. Menarik Mbak Reni. Ini Mbak Maya dari Magelang ya. Yeah. Kita sebelum membangun pabrik atau sebelum membangun perumahan atau apapun untuk hunian itu harus ada amdalnya, studi kelayakan untuk lingkungan. Pertama, ketika kita mau membangun pabrik atau perumahan, yang wajib dipikirkan pertama adalah sebisa mungkin jangan mengurangi lahan pertanian. Jadi dipilihlah tanah-tanah yang tandus. Karena ketika tanah tandus tidak menghasilkan dibuat pabrik atau perumahan, tidak mengubah hasil, tidak mengurangi dari lahan pertanian. Ketika tanah pertanian apalagi tanah subur dipakai pabrik atau perumahan, nah ini yang perlu dievaluasi para pemimpin daerahnya, baik itu wali kota, bupati maupun gubernur. Karena sudah jelas di situ bahwa tanah pertanian di Jawa Tengah itu sangat-sangat kurang. Beda ketika kita di pelabuhan. Pelabuhan adalah untuk membangun pelabuhan adalah strategisnya, mudahnya dijangkau, baik antar pulau atau antar negara dan akses ke daratan di Jawa Tengah itu sendiri. Ya, ini yang kadang-kadang sedikit menabrak pertanian, tapi itu hanya untuk pelabuhan. Dan saya kira untuk lahan pelabuhan itu biasanya nabraknya adalah tambak. Tambak. Ya, memang kita ada adigium bahwa semua pembangunan itu mesti ada efek termakan korban jadi pembangunan itu sendiri. Yeah. Karena lahan yang biasanya hijau harus terbakar. Tapi kita sebisa mungkin ada milih tanah-tanah yang tidak produktif. Jangan ngawur bahasanya. Apalagi di kota dan kabupaten Magelang ini semisal. Banyak lahan sawah sampai dibikin pertanian atau lahan subur dibikin perumahan. Ini kan sangat-sangat disayangkan. Nah, ini harus ada kesadaran, ada antara pelaku usaha, yaitu yang bergerak di bidang properti, developer, dengan pemerintah daerah. Ini juga harus punya semangat yang sama. Aja mbene koncone atau nuwun sewu storane mumpuni terus pura-pura tidak tahu. Makanya tadi dari awal saya juga bilang kan pura-pura bahagia dan jangan lupa juga pura-pura tidak tahu kan gitu. Pak Narno mungkin mau melengkapi nih Pak, bagaimana terkait dengan lahan hijau yang juga pasti berkurang nih Pak. Iya, baik Mbak Reni.
Kami sudah concern di Jawa Tengah ini, terutama kami dari Dewan sudah membuat perda tentang tata ruang. Baik. Di mana di situ diatur lahan mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai untuk kepentingan tertentu. Demikian juga di kabupaten kota ini sudah membuat perda tentang tata ruang. Namun ada beberapa kabupaten kota yang perda tata ruangnya sampai sekarang belum bisa diterbitkan karena satu hal. Ya, banyak kepentingan di situ. Oleh karena itu kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menaungi masalah program ketahanan pangan berkelanjutan ini untuk betul-betul bisa dilindungi, diayomi oleh perda tentang tata ruang. Oleh karena itu kami menghimbau kepada kabupaten kota, khususnya kepada para pemohon izin yang akan menggunakan tanah sawah beririgasi teknis atau tanah subur untuk tetap tidak diberikan. Agar apa? Agar program ketahanan pangan berkelanjutan ini bisa berlangsung terus sampai kepada anak cucu kita nanti. Sebagai contoh saja, kalau di Magelang ini di samping Pancargar itu ada lahan subur, di samping irigasi teknis sudah berubah menjadi perumahan. Yeah. Nah, ini mesti harus tidak dilanjutkan, tapi yang sudah terlanjur sudah, tapi jangan dilanjut. Khususnya pada menghimbau kepada Pak Bupati agar ketika ada permohonan untuk tetap konsisten tidak diberikan izin. Tadi disampaikan Pak Godres untuk diberikan lahan-lahan yang agak kering, kemudian nanti kita fasilitasi masalah infrastrukturnya. Nah, ini jadi program ketahanan pangan tetap berjalan, tapi juga program yang lain bisa berjalan berdampingan. Jadi tidak merupakan salah satu kepentingan. Baik. Tidak merugikan salah satu kepentingan begitu. Investasi tetap ada begitu ya Pak, tapi tidak diarahkan ya. Iya, baik, diarahkan. Kalau yang sudah berjalan ya udah begitu, tapi jangan ditambahin ya Pak. Iya. Jangan lupa tidak tahu. Pura-pura karena tidak tahu. Gini Mbak Reni, karena untuk kalau kebutuhan pangan dan selalu dari tahun ke tahun meningkat. Iya. Sedangkan lahan kita tidak ada peningkatan. Untuk mencetak sawah baru itu juga tidak mudah. Yeah. Harus ada sumber mata airnya, harus ada dana yang cukup, udah macam. Tapi kenapa ketika sudah ada saluran primer, sudah bagus, lahannya jadi korban untuk menjadi alih fungsi, ini yang tidak boleh. Oke. Baik, baik, terima kasih. Kita break dulu, Bapak. Kasih waktu juga untuk informasi yang mau lewat. Untuk Anda keluarga FAS, nanti bisa kembali bergabung dengan narasumber kami melalui 0815-7870964. Dan jangan lupa ya, keluarga FAS, bahwa dialog ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS juga bisa ikuti informasi tentang Jateng melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, melalui aplikasi sosial media X Kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. 90.1 FAS FM. Kita masih dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, keluarga FAS. Di studio kami masih ada Bapak Dr. Andes Haji Sunarno dan juga Bapak Insinyur Sukardiono atau yang biasa kita sapa dengan Pak Godres. Masih membahas terkait dengan hari ulang tahun ke-79 Jawa Tengah Maju Gemilang. Tadi sudah di awal disebutkan perkembangan, pencapaian sampai juga dengan PR Jawa Tengah sampai dengan saat ini. Yang kita tahu sebenarnya Jawa Tengah itu memiliki potensi yang luar biasa yang ini bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan Jawa Tengah yang maju dan gemilang. Nah, Pak Godres dan Pak Narno, di tengah peluang yang ada, pastinya kan ada hambatan atau tantangan nih Pak untuk mewujudkan Jawa Tengah yang maju gemilang. Kalau kita lihat dari beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur segala macam itu seperti apa nih Pak Godres dulu mungkin? Ya Mbak.
hambatan dan tantangan dalam mewujudkan tujuan Jateng yang gemilang. Kalau kita ngelihat sekarang ke generasi mudanya ini, Ya. paling nyata bukan hanya hambatan, kalau ini malah saya boleh dibilang penyerangan, Mbak. Yaitu pertama judi online. Judi online ini sudah begitu marak, bahkan nyampe ke kamar-kamar anak muda, tidak hanya komunitas tapi nyampe ke kamar-kamar anak muda. Ini juga menjadi catatan khusus dan tanggung jawab kita bersama, tokoh masyarakat, orang tua, juga pejabat pemerintah dan penegak hukum. Ini judi online. Yang kedua, narkoba. Narkoba itu sudah sangat jelas kalau itu tujuannya untuk merusak generasi muda, hanya untuk kepentingan segelintir, 2 gelintir oknum. Dan yang sangat-sangat saya sayangkan, baik narkoba maupun judi online, itu di belakangnya ada backingnya, itu ada pemerintah maupun oknum pemerintah ataupun oknum penegak hukum. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan. Sementara negara baru gencar-gencarnya untuk memperangi judi online dan narkoba, tapi di internal para pejabat negara maupun penegak hukum ada oknum yang mengambil keuntungan itu sendiri. Itu wajib hukumnya untuk ditindak tegas. Saya 2 sisi itu aja, Mbak. Oke. Karena itu sangat-sangat membahayakan kelangsungan generasi dan bangsa ini. Baik, benar sekali. Judi online dan juga narkoba ini menjadi hal yang memang harus diselesaikan secepat mungkin begitu ya Pak ya. Karena agak sulit kalau ketika penegak hukum lagi benar-benar banyak sekali yang dijalankan, tapi ternyata dari dalam sendiri ada oknum yang melindungi seperti itu. Pak Narno, bagaimana Bapak menanggapi ini hambatan yang ada untuk menuju Jateng maju gemilang? Atau bahkan pertanyaannya mungkin ditambah nih Pak, perlibatan dari generasi muda seperti apa nih Pak, biar kemajuan di Jawa Tengah lebih terasa nih? Baik, para pendahulu kita telah mengajarkan kepada kita bahwa satu bangsa itu akan menjadi maju ketika pemudanya mengambil peran di depan. Jadi ini terbukti di negara kita dulu bahwa kemerdekaan itu ya direbut oleh para pemuda pada saat itu. Oleh karena itu menjadi wajib hukumnya untuk para pemuda ini harus menjadi salah satu tiang negara untuk tetap tegak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan apa? Dengan cara ya harus mempersiapkan diri, baik itu ilmu pengetahuannya, keterampilannya, wawasannya dan macam-macam. Itu harus ada pada diri pemuda-pemuda kita. Itu oleh karena itu tantangannya ya tadi 2 yang sudah disebutkan Pak Godres tadi, narkoba dan judi online ini merebak. Kemudian yang ketiga juga tidak kalah pentingnya adanya hambatannya adalah pemecah persatuan ini ya. Jadi dari pengalaman kita dari zaman ke zaman ini bahwa negara kita itu selalu dipecah belah ya dengan berbagai cara. Baik itu lewat politik, ekonomi, di berbagai bidang, kan selalu dibicarakan dipecah-pecah agar kita tidak bersatu. Padahal untuk membangun suatu negara itu persatuan itu harus menjadi syarat mutlak bagi kita supaya kita bisa ringan ya, gotong royong bersatu itu kan jadi ringan bebannya. Nah itu hambatannya. Kemudian hambatan yang lain juga masalah terorisme ini juga ada di tempat kita. Bahkan Jawa Tengah ini juga akhirnya ini ada penangkapan dari pelaku-pelaku terorisme. Jadi kelihatannya tidak ada, tapi sebenarnya masih ada gerakan di bawah tak. Nah ini perlu diwaspadai agar sekelompok orang yang ingin memaksakan kehendak untuk begini-begini itu bisa kita tangkal. Dan yang
hambatannya juga kita harus mempertebal khususnya bagi para pemuda ini wawasan kebangsaan ini juga harus makanya kami dari Komisi A terutama ini hampir tiap bulan mengadakan dialog tentang wawasan kebangsaan agar para pemuda khususnya itu mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat sehingga akan ada rasa ikut memiliki, dan kalau ada rasa ikut memiliki akan sudah barang tentu akan membela. Membela itu dalam arti luas bisa mengadakan mengisi pembangunan dengan ketika bangsa dan negara memanggil dia harus siap dan lain sebagainya. Wawasan. Jadi itu beberapa hal yang mesti harus dipersiapkan untuk menjawab Jawa Tengah ke depan lebih maju. Karena tantangannya tadi banyak tadi mesti harus kita hadapi dan kita persiapkan. Ya. Baik, terima kasih. Itu adalah tantangan yang harus dihadapi para generasi muda penerus bangsa untuk menjawab beberapa hambatan yang sudah ada tadi gitu. Minimal di dalam dirinya sendiri juga sudah punya tanggung jawab Pak ya. Untuk jangan ikut-ikutan judi online, narkoba atau bahkan sebagai pemecah persatuan bangsa. Nambah dikit Mbak, dikit. Boleh. Hambatannya di samping tadi juga hambatan dari diri masing-masing personel anak-anak muda. Iya. Generasi malas gerak. Nah, ini juga tantangan terberat ini. Kalau sampean enggak ya Mbak ya. Generasi cepat gerak kalau dengan. Nah, ini generasi malas gerak ini juga harus mindset itu harus dibangkitkan oleh generasi muda. Karena untuk sukses ada gium yang normal itu kan gini, kita untuk sukses itu harus bekerja keras atau ada orang-orang yang bekerja keras untuk kita kan gitu. Nah, anak-anak muda ini kadang-kadang yang malas gerak ini juga merupakan tantangan yang sangat berat. Ini keluarga harus memberi edukasi dan harus memberi motivasi bahwa untuk sukses itu tidak harus dengan usaha keras. Malas gerak itu juga suatu tantangan. Malas gerak, ber-HP, dicukupi orang tua, ini seperti dinina bubukkan. Cepat atau lambat akan jadi gemuk, iya kan? Kan gitu. Ini juga tantangan terberat. Monggo teman-teman anak-anak muda itu untuk bisa menyambut kemerdekaan RI itu dengan antusias dalam artinya penuh harapan, penuh asa. Baik, sukses itu nggak mungkin secara instan ya Pak, ada prosesnya, ada kerja keras karena ada hasil yang nanti diharapkan lebih baik tentunya. Kalau kehancuran yang instan itu ada ikut judi online atau narkoba itu kehancuran instan. Kalau keberhasilan nggak ada yang instan. Bener banget. Oke, terakhir nih Pak Gurdus dan juga Pak Narno, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di momen hari ulang tahun Jawa Tengah maju gemilang. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi di saat kita memperingati hari ulang tahun Jawa Tengah yang ke-79 ini, saya menghimbau agar kita syukuri dengan penuh rasa syukur sebagai sampai saat ini kita masih bisa eksis. Kemudian yang kedua, tidak hanya memperoleh secara seremonial, tapi juga mengintrospeksi diri sejauh mana sebagai warga Jawa Tengah, sebagai warga negara Indonesia sudah memberikan andil sekecil apapun kepada kebaikan bangsa dan negara dan kemajuan bangsa negara kita ini. Kalau belum ya monggo sesuai kemampuan, kalau sudah monggo ditingkatkan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Berbuat terbaik untuk sesama, berbuat terbaik untuk bangsa dan negara. Ya, saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Gurdus mau melengkapi. Inti dari semua inti negara ini adalah menciptakan suasana yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Sejahtera di sini meliputi banyak bidang. Nah, semoga masyarakat Jawa Tengah juga pemerintah, penegak hukum punya semangat yang sama untuk menciptakan itu. Para pejabat negara, penegak hukum, termasuk dewan, jangan hanya pinter-pinter untuk berpura-pura sejahtera tapi dirinya sendiri, tapi rakyatnya akan nestapa, itu jangan. Nah, kita harus punya semangat yang sama, karena kalau semangatnya tidak berimbang, tidak akan pernah berhasil.
Jadi inti dari semua inti itu semua adalah aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Kita sambut hari ulang tahun Jawa Tengah yang ke-79, juga hari ulang tahun RI ke-79 dengan penuh harapan dan penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Kudus dan juga Pak Narno. Ini semoga bisa nyampe kepada kita semuanya, terutama pada generasi muda penerus bangsa. Kita bisa mengintegrasikan yang namanya kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur untuk kemajuan bersama. Maju gemilang di hari ulang tahun ke-79 Jawa Tengah. Terima kasih untuk Anda keluarga FAS kebersamaannya. Reni mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibahas. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kembali kita bergabung dengan beberapa narasumber dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, kita bisa bahas kembali kalau temanya juga ini sama gitu ya dengan pertanyaan Anda. Terima kasih ya, selamat kembali bertugas Bapak-bapak, salam sehat. Pokoknya semoga maju gemilang ini benar-benar terwujud ya Pak. PR-nya bisa terselesaikan dengan sesuai dengan apa yang jadi prioritas begitu ya Pak ya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga FAS, sekaligus Reni juga harus closing ya untuk acara ini. Jangan lupa untuk Anda yang belum simak secara utuh, Anda bisa simak kembali melalui channel YouTube FAS FM Magelang ya. Dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Reni pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.